Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 dengan materi kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Echa Desipanlinda dengan NIM 1930211152, teman saya Khairun Nisa Maristi dengan NIM 1930201158, dan yang terakhir yaitu Rawani dengan NIM 1930211159. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian ekspor dan impor. Yang pertama, pengertian ekspor. Nah, suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut dengan ekspor. Nah, secara sederhana, daerah pabean merupakan suatu daerah pemilik Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah perairan, darat, dan udara di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat disebut dengan kegiatan ekspor. Sebagai salah satu kegiatan ekspor perekonomian, kegiatan ekspor mendukung peran yang cukup penting melalui peluasan pasar beberapa negara. Ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan untuk suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka dia dapat mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Kemudian dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut dengan istilah eksportir. Nah, secara umum eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Nah, setiap barang yang akan diekspor itu memiliki ketentuan sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Nah, tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan kegiatan ekspor karena ada beberapa prosedur yang harus ditaati atau diikuti. Jika dibanding dengan kegiatan impor, maka kegiatan ekspor jauh lebih mudah untuk dilakukan. Karena kegiatan impor memiliki banyak peraturan yang harus dipenuhi khususnya dalam hak pajak. Dalam kegiatan ekspor hanya beberapa produk yang dikenakan pajak ekspor, yakni ekspor rotan, kayu, dan palm oil. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari informasi untuk menaikkan produktivitas. Nah, yang kedua yaitu tujuan dan manfaat ekspor. A. Mengendalikan harga produk. Nah, sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang B yaitu menumbuhkan industri dalam negeri. Suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri disebut ekspor. Yang C yaitu menambah devisa negara. Nah, nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Untuk perkembangan ekonomi di suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang besar bagi peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang D yaitu memperbanyak lapangan pekerjaan. Jadi kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertemuan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh saudari Khairun Nisa Maristi.
Baiklah, perkenalkan nama saya Roni Samaristi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Echa Destrin Ferdinanda, yaitu tentang komoditas ekspor Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki 5 komoditas ekspor paling besar, yaitu yang pertama komoditas produk tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. Yang pertama yaitu produk tekstil. Indonesia memiliki jumlah industri tekstil yang tergolong banyak dan berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Oleh sebab itu, produk tekstil asli Indonesia menempati peringkat 5 teratas komoditas ekspor. Yang kedua yaitu karet. Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di Indonesia. Produk karet Indonesia secara konsisten dikirimkan ke beberapa negara maju, yaitu yang pertama Cina, Amerika, dan Jepang. Yang ketiga yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan produk yang kerap dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besar kelapa sawit akan diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit palm kernel oil. Produk kelapa sawit Indonesia dikirimkan ke beberapa negara, yang pertama yaitu Pakistan, India, dan Cina. Yang keempat yaitu kakao. Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Biji kakao yang diekspor nantinya akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Biji kakao yang terbagi ke dalam beberapa kualitas nantinya akan diseleksi terlebih dahulu sebelum diekspor. Produk biji kakao yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI akan dikirimkan ke luar negeri. Yang kelima yaitu produk hasil hutan. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki prospek perkembangan industri kayu yang bagus dan melimpah. Kertas dan kayu menjadi beberapa hasil hutan yang dikirimkan ke luar negeri. Yang keempat yaitu pengertian impor. Suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri disebut impor. Perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan disebut transaksi impor. Kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain juga dapat diartikan sebagai kegiatan impor. Yang 5. Tujuan dan manfaat impor. Memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada setiap negara. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tujuan dilakukannya kegiatan impor ialah meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Kemudian, kegiatan impor bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor mendukung stabilitas negara. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan 3 poin tujuan kegiatan impor, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua memperkuat posisi neraca pembayaran, yang ketiga mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang keenam, komoditi ekspor dan impor. Suatu produk, barang, dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli disebut sebagai komoditi. Jenis komoditi yang akan diekspor pada suatu negara tentu memiliki keunggulan sendiri. 3 faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan suatu komoditi yaitu faktor alam, teknologi, dan biaya produksi. Faktor alam. Salah satu faktor yang mampu mengaruhi keunggulan suatu komoditas ialah kondisi geografis pada suatu negeri. Contohnya, Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki kondisi geografis yang sangat baik. Sehingga dapat meningkatkan keunggulan suatu komoditas. Indonesia sebagai
Negara dengan iklim tropis memiliki kondisi geografis yang memungkinkan pohon karet tumbuh subur. B. Faktor teknologi. Dalam proses pembuatan suatu komoditi, pemanfaatan teknologi berpengaruh besar pada kualitas produk itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi yang digunakan akan mempengaruhi keunggulan suatu produk komoditi. C. Faktor biaya produksi. Selain faktor alam dan teknologi, keunggulan atau suatu komoditi turut dipengaruhi oleh biaya produksi. Harga suatu barang dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi. Biaya produksi yang semakin rendah akan membuat harga suatu barang semakin murah.